Adapun dinasti Palawa yakni disebut juga dinasti Warman. Beberapa tahun silam, mereka telah pergi menuju Sanghyang Hujung, lalu negeri Sopala, negeri Yawana, lalu negeri Syangka, serta negeri Abasid dengan tujuan persahabatan dan perniagaan dan jasa. Adapun Sang Wisnugopa keluarganya yang menjadi raja di negaranya. Dikala negaranya kalah perang. Oleh karena itu ia dengan pengiring serta anak istrinya pergi menuju Jawa Barat lantas tinggal di sini. Ia juga ikut berkumpul menyerang musuh, tetapi tak beroleh kemenangan ia Sang Gupta, wilayahnya dijajah oleh musuhnya. Oleh karena itu mereka yang terkalahkan masing-masing berupaya mengungsi mencari hidup di negeri lain. Sejak itu seketikalah ia menjadi ratu pesisir. Pada 270 di tahun Saka, atau tahun 348 Masehi, Sang Maharesi sempurna lari dari negara Salankayana dengan kelompok biksu sebagai pengikutnya. Dengan bala tentara juga ikut serta penduduk laki-laki dan perempuan, banyak yang ikut lari, mengungsi ke pulau di sebelah selatan, sebab musuh senantiasa berupaya menangkapnya. Banyak penduduk jika berbondong meminta kebaikan atau pengampunan, sebab takut dihukum mati, atau dibunuh. Karenanya ia Sang Gupta mempunyai sifat yang amat bengis dan senang berperang. Pada suatu waktu adalah mutilasi karena kesalahan kecil yang dianggap menjadi penyebab kembali ingin menyerang kerajaan. Orang itu dihukum mati, awalnya dipotong badannya lalu kepalanya dipukul hingga hancur lebur, dan badannya dipisah-pisah diberikan pada satwa liar, yakni harimau, anjing hutan, dan singa senanglah diberi makan daging manusia. Hari termurung penduduk berduka dan tiada daya, semata-mata berdoa kepada Tuhan asal dari segala kuasa. Ada pasukan sang penguasa dengan memaksa menyetubuhi gadis pribumi tanpa dinikahi. Ia sang penguasa sama saja tidak berbudi sampai-sampai ada yang pekerjaannya menjadi penyamun. Selanjutnya terkisahkan Sang Maharesi Mumpuni dengan kelompok biksunya pergi, menuju Jawa Barat dengan mengendarai beberapa puluh perahu. Bukankah ia beserta beberapa ratus abdinya, kedatangannya oleh orang pribumi disambut gembira. Sebab Sang Maharesi adalah guru besar agama dan orang yang unggul, bertindak bijaksana di kelompoknya dan orang penting dari sekian banyak resi. Serta pula pada saat itu derajatnya tinggi seperti raja, termasuk juga keluarga dari Sang Hastiwarman Raja Kalankayana di negeri Barata. Kemudian mereka menetap di Jawa Barat dibuatnya desa di dekat sungai. Karena dia berkekuatan magis menjadi harapan oleh penghulu desa-desa sekitarnya, lalu berdirilah kerajaan di situ, dengan diberi nama Tarumanagara. Desa itu dijadikan ibu kota bernama Jaya Singapura. Selanjutnya dikisahkan, ia sang Raja Dewa Warman, beranak beberapa orang, seorang di antaranya perempuan sempurna kecantikan wajahnya, seperti bulan purnama. Lantas anak Sang Dewa Warman diperistri olehnya Sang Raja di Raja Guru yakni Sang Maharsi Jaya Singhawarman namanya yang lain, yaitu Raja Tarumanagara serta Guru Besar. Adapun anaknya Sang Dewa Warman yang lelaki tinggal di Bakulapura. Beliau bergelar Sang Aswawarman, setelah beberapa lama ia di sana, lantas Sang Aswawarman beristri dengan anak Sang Kudungga yakni Sang Penghulu Desa Bumiputra di sana. Anak Sang Dewa Warman lainnya, ada yang tinggal di Swarna Bumi. Selanjutnya beranak cucu di sana dan menurunkan raja-raja Swarna Bumi kemudian. Ada yang keluarganya yang menetap di bumi Yawana dan Hujung Mendini. Ada putranya Sang Dewa Warman yang menggantikan ayahandanya. Bahkan setelah Sang Dewa Warman mangkat, wilayahnya mengabdi kepada kerajaan Tarumanagara. Setelah lama Taruma menjadi negara, semakin besar wibawa kerajaan di Jawa Barat, demikian juga Sang Aswawarman menjadi raja ia besar wibawanya di Bakulapura. Demikian juga anak cucu Sang Dewa Warman kelak, menjadi raja besar wibawanya di Swarna Bumi. Ia cikal bakal yang menurunkan penguasa yang ada di Swarna Bumi, sebab cucunya Sang Dewa Warman beristri dengan anaknya Sang Penghulu di sana. Demikian pula, kelak di antaranya Aditya Warman terhitung anak cucunya Sang Dewa Warman, adapun istrinya Sang Dewa Warman itu, putri Sang Brahmana Kalankayana di tanah Barata. Sang Dewa Warman disebut Sang Raja di Barat, sedangkan kerajaannya bernama Rajapura di tepi laut. Pada saat itu keadaan penduduk di situ makmur sejahtera. Aturan suci, agama, senantiasa dipuja dan dipelihara serta dijalankan dengan baik oleh mereka. Di antara penduduk ada yang memuja Hyang Wisnu tak seberapa. Ada yang memuja Hyang Siwa, ada yang memuja Hyang Saiwasuta yakni Hyang Ganesa, ada yang memuja Siwa dan Wisnu. Meskipun demikian, Hyang Ganesa ini banyak kelompok menjadi abdinya. Sedangkan pekerjaannya penduduk di antaranya berburu, berniaga dan jasa, mencari ikan di tengah lautan dan tepi pantai, memelihara satwa dan menanam buah-buahan serta lainnya.
Sang Raja membuatlah candi serta persemayaman Siwa Mahadewa bermahkota bulan sabit dan Hyang Ganesa putra Siwa juga Hyang Wisnu, untuk mereka Wasnawa pemuja Wisnu. Sebab mereka semuanya penduduk sama-sama menginginkan hidup sehat senantiasa, karenanya mereka semua berusaha, hendaknya meminta dijauhkan dari kesukaran dan mara bahaya. Tersebutlah, beberapa lamanya desa Taruma menjadi negara, antara 10 tahun Sang Maharesi sempurna yakni Jaya Singhawarman senantiasa negaranya menjadi sebuah kerajaan, kemudian terkenal dengan nama Tarumanagara, lantas ia menjadi Sang Raja di Raja Guru yang berkuasa di kerajaan itu. Setelah ia menjadi Raja di Raja Guru di kerajaan Taruma, lamanya sekitar 24 tahun. Beliau mangkat pada 304 di tahun Saka, atau tahun 382 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh putranya Sang Darmawarman dan gelar penobatan Sang Raja Resi Darmawarman, demikian ia namai, sebab ia berkuasa atas peraturan keprabuan Tarumanagara, juga sebagai pemimpin semua pemuka agama di situ. Kendati demikian penduduk yang ada di desa-desa Tarumanagara banyaklah yang memuja roh nenek moyang yakni pemujaan dengan memanggil nenek moyang. Sebab mereka mengikuti apa yang berlaku di awal-awal. Ia, Sang Rajarsi, senantiasa berupaya mengajarkan agamanya kepada sang pemimpin desa dan penduduk seluruh Tarumanagara. Oleh karena itu ia Sang Rajarsi mendatangkan Brahmana-Brahmana dari negeri Barata. Kendati demikian, penduduk tidak seluruhnya menganut agama Sang Brahmana. Banyaklah mereka penduduk memuja roh nenek moyang. Karenanya dalam agama mereka kedudukan pribumi menjadi 4 jenis yaitu, awal mula pertama Sang Brahmana, kedua Sang Kesatria, ketiga Sang Warsya, dan keempat Sang Sudra. Demikianlah manusia itu berbeda-beda antara orang rendah menengah utama. Oleh sebab itu penduduk kaum rendah, alangkah teguh menggenggam pada agamanya Sang Rajarsi. Ia menjadi Raja Tarumanagara hanya 13 tahun. Beliau disebut oleh anak cucunya Sang Lumah, yang bersemayam di candi di tepi sungai Candrabaga. Sedangkan Raja di Raja Guru disebut Sang Lumah di candi di tepi sungai Gomati. Setelah itu Raja Resi digantikan oleh putranya Sang Purnawarman namanya. Beliau menjadi raja, terlihat di 13, Sukla Paksa, Cetra Masa, 317 di tahun Saka, atau tahun 395 M. Selama menguasai kerajaan Tarumanagara, beliau telah memerangi raja tetangga seluruh Jawa Barat yang tak tunduk. Sang Purnawarman selalu menang kala berperang. Semua desa-desa yang ada di Jawa Barat dikuasai olehnya. Beliau manusia perkasa, mahir berbagai pengetahuan, jaya dalam peperangan sebagai raja yang perkasa, ia disebut harimaunya Tarumanagara. Karenanya lama-kelamaan beliau menjadi raja yang besar pengaruhnya di bumi Jawa Barat. Sri Maharaja Purnawarman Laksana Cahaya Mentari Raksasa yang melindungi dan kerajaan Tarumanagara pada saat itu adalah sangat besar pengaruhnya di bumi Pulau Jawa. Dan demikian deras seperti hujan raja tetangga yang mengabdi kepada Tarumanagara. Masing-masing datang ke ibu kota dengan membawa pengikutnya bersenjata lengkap, adapun itu raja ada di bawah kekuasaannya, masing-masing memberikan hadiah kepada Sang Maharaja Purnawarman dan mereka semua memuja menghaturkan puja-puji raja bawahan kepada Maharaja Purnawarman. Dalam beberapa hari semua raja dan bala tentaranya, lengkap membawa serta berbagai peralatan tempur. Berkumpul di tempat suci di mana ketertiban ditegakkan oleh Sang Maharaja Purnawarman yang telah duduk di singgasana emas. Pada saat itu termasuk juga raja di bawah kekuasaan Sang Purnawarman telah duduk di balairung demikian juga semua petinggi kerajaan, tanda, raja wilayah, para panglima perang dari raja bawahan, panglima angkatan laut, para jaksa negara, brahmana, resi, pendeta, pujangga besar cendikiawan, dan semua sanak keluarganya Sang Maharaja Tarumanagara hingga leluhur, tetua, datang di situ. Utusan-utusan dari negara yang bersahabat dengan Tarumanagara, sudah duduk berjajar, Sang Permaisuri dan Ibunda Sang Purnawarman telah hadir di situ. Tampak bala tentara berdiri berjajar menjaga pintu membawa berbagai peralatan tempur. Pintu dalam dijaga 2 orang prajurit, setiap pintu dijaga kuat-kuat oleh bala tentara. Adipati-adipati dan bupati yang memimpin daerah sudah hadir di balairung, di situ amatlah hebat terlihat Sang Maharaja Purnawarman dan Sang Permaisuri di atas singgasana, seolah-olah Sang Maharaja Tarumanagara dan Permaisuri adalah titisan Sang Batara Wisnu dan Sang Dewi Laksmi. Beliau terbukti sebagai Sang Purnawarman yang jaya di segenap tanah Jawa Barat yang berkuasa Maharaja Tarumanagara. Tampaklah Sang Purnawarman bercahaya badannya sangatlah berkilauan sebab tersulut oleh busananya intan berlian, emas dan kristal,
laksana Batara Wisnu turun dari Swargaloka dan di bumi, menjelma sebagai Sang Purnawarman Raja yang sangat berwibawa dan sangat perkasa, mahir dalam berperang, dan mengalahkan berbagai musuhnya. Semuanya yang memberi upeti telah dihaturkan kepada Sang Maharaja dari semua raja wilayah yang di bawah pengaruh dan diatur oleh Tarumanagara. Oleh karena itu kerajaan mengadakan festival. Semuanya menyediakan perlengkapan upacara air dan bermacam hidangan lezat. Di situ tampaklah bermacam hidangan dan kiriman makanan yang lezat yang dapat dirasakan kenikmatannya. Dalam festival tampak sangat meriah. Penyebabnya yang dibuat hadiah yakni ada bunyi gamelan serta beberapa orang penari cantik, juga pembantu wanita yang mulia kerajaan yang sangat cantik dan menarik semua lelaki dengan dorongan nafsu. Beberapa pemimpin Tarumanagara semuanya ada di situ di antaranya, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Laut Panglima Perang yakni Panglima Besar, pemimpin wilayah bupati, pemimpin para pendeta, beberapa menteri muda, serta amat banyak pimpinan, raja, wilayah, singgah ke perbatasan, dan beberapa kerabat beliau Sang Maharaja Tarumanagara, juga bangsawan negara dan banyak lagi lainnya. Kala itu alun-alun istana dipenuhi oleh perkemahan beberapa raja yang di bawah pengaruh Sang Purnawarman. Para raja itu lengkap beserta pengiringnya lengkap dengan pengawal dan yang mulianya. Kedatangannya sang raja ada yang naik gajah ada yang naik kereta, naik perahu, ada yang naik kuda, dan berjalan kaki. Adapun semua raja yang hadir menghadap kepada Sang Purnawarman datang ke ibu kota Tarumanagara dengan membawa hadiah, upeti, itu pada 11 Sukla Paksa, yakni bulan Cetra. Pada 13 hingga 15 Sukla Paksa, yakni bulan Cetra, berkumpul bertatap muka dan berpesta pora. Sang Purnawarman sesudah dilantik menjadi raja menggantikan ayahandanya lantas ibu kota Tarumanagara dialihkan ke sebelah utara. Di situ Sang Purnawarman membuat tulisan di atas batu banyaknya 3 buah sebagai tanda kepahlawanannya. Sang Purnawarman lalu ia bersemayam di istana baru dengan Sang Permaisuri dan semua pengiringnya. Pada saat itu Sang Raja Resi yakni ayahanda Sang Purnawarman telah meninggal. Walaupun demikian, tahta kerajaan telah dikuasakan kepada Purnawarman lalu menjadi raja. Karenanya masuklah beliau ke dalam pertapaan, karena ia telah sampai pada makrifat. 2 tahun kemudian Raja Resi wafat, Raja Resi disebut Sang Lumah di Candrabaga, di saat itu pula putra Sang Raja Resi kelak nanti-nantinya membuat tulisan di atas tugu batu, dengan membuatlah tempat suci Raja Resi beserta perangkat upacaranya, demikian juga di tepi sungai Gomati sebagai tanda peringatan bagi sang manusia unggul yang wafat di tepi sungai itu. Tampaklah sangat unggul ayahnya Sang Brahmana yang memiliki mantra yang berkekuatan magis bentuknya dari kejauhan tampaklah seperti padang yang damai. Juga ia Sang Taruman Repa, Raja Taruma, membuat kurban api, melakukan upacara pemujaan saat terbenam matahari, di tepian sungai Candrabaga dengan diiringi seluruh pendeta, menteri, raja wilayah, raja bawahan, semua pemimpin bala tentara, keluarga dengan pengiringnya dan banyak juga penduduk. Datang di situ mereka semua memuja-muji pada kemasyhuran kepahlawanannya. Sang Raja Resi Brahmana yang memiliki mantra yang berkekuatan gaib yang telah wafat, juga bapak tua Sang Raja di Raja Guru yaitu Sang Lumah di Gomati. Sebab ini seperti apa yang dilakukan, sejak dulu kala di tempat asal-usul mereka yakni negeri Barata. Adapun Sang Permaisuri Purnawarman putri dari Raja bawahannya. Itu permaisuri wanita yang sempurna kecantikannya bagai sinaran bulan tanggal 14 paruh terang. Sedangkan istri lainnya adalah dari Swarna Bumi, putri dari raja di sana. Ada juga istrinya dari Bakulapura dan Jawa Timur, semuanya putri raja. Serta ada pula beberapa istri Sang Purnawarman tidak beranak. Dari Sang Permaisuri beranaklah beberapa orang lelaki dan perempuan, didapatkan putra mahkota, yang kelak menggantikan ayahandanya termasyhur dengan nama Sang Wisnuwarman Raja Muda Tarumanagara. Sangatlah mencintainya Sri Maharaja Purnawarman putranya adik Sang Wisnuwarman, adiknya perempuan sempurna kecantikannya diperistri oleh Raja Swarnabumi. Kelak Sri Jayanasa Raja Besar di Swarnabumi, anak cucunya, di antaranya sejumlah dinasti Warman di Pulau Jawa. Sang Purnawarman adalah manusia utama di antara dinasti itu. Beliau raja yang sangat besar wibawanya, tindakan sangat berani dan perkasa. Ia banyak mempraktekkan ilmu pemerintahan. Beliau memperkokoh kedaton baru, yang dibuat setelah ia menjadi Raja Tarumanagara, yakni sebelah barat dari kedaton ayahandanya. Beliau memperkokoh kebesaran wilayahnya seluruh Jawa Barat. Dengan kerajaan Cina bersahabat sebab ia sahabat yang sejajar. Sang Maharaja Purnawarman penyembah Batara Wisnu. Juga ada yang menyembah Batara Sangkara, Siwa, menyembah Brahma dan lainnya lagi.
Meskipun demikian penduduk pribumi, banyaklah mereka yang memuja roh nenek moyang, perilaku sejak dulu asal mula dan apa yang berlaku dahulu. Juga ada yang memuja Sang Buddha tetapi tak seberapa. Pada saat itu Tarumanagara adalah bumi yang tenteram di Pulau Jawa. Ini permulaan penduduk rendah menengah utama lelaki perempuan semuanya, penduduk sangat bahagia hidup di bumi Tarumanagara, demikian juga pendatang baru dari pulau-pulau sekitar Nusantara dan negeri seberang lainnya. Pada tahun ketiga setelah ia menjadi raja Sang Purnawaraman membuat perusahaan pemberhentian perahu. Pelabuhan itu ada di tepi lautan. Kian hari semakin banyak perahu datang beberapa buah, dari berbagai negara. Pelabuhan itu selesai dibuat, yakni selesai 7 paruh terang Margasira hingga 14 paruh gelap bulan Dasya, atau sekitar 19 Desember 13 Juni. Adiknya Sang Purnawarman yakni terkenal dengan nama Sang Cakrawarman menjadi Panglima Angkatan Perang. Sedangkan sanak keluarganya yakni, adik ayahandanya yang terkenal dengan nama Sang Nagawarman menjadi Panglima Angkatan Laut. Ia senantiasa pergi ke seberang sebagai utusan Sang Purnawarman Maharaja Tarumanagara. Dengan tujuan menciptakan persahabatan. Sudahlah dia pergi ke Sang Hyang Hujung, sudah ke negeri Sangka, sudahlah ia ke negeri Yawana, sudahlah ia ke Kampai di negeri Barata, sudahlah ia datang ke negeri Sopala, sudahlah ia pergi ke Bakulapura, negeri Cina, sudah ke Swarnabumi, dan banyak lagi berbagai pulau-pulau. Karena dia adalah sang pemimpin kerajaan Taruma. Ia Sang Nagawarman mahir berperang, sudah besar kepahlawanannya kepada negara Sang Nagawarman dengan beberapa orang tanda, serta petinggi kerajaan, dan jaksa sebagai utusan Tarumanagara pergi ke negeri Cina dengan membawa barang-barang hasil bumi, yang biasa dihasilkan penduduk setempat, gulai-gulayan dan hasil berburu serta banyak lagi. Semuanya diberikan kepada Maharaja Cina. Karena kerajaan Cina bersahabat dengan kerajaan Tarumanagara. Lalu Sang Maharaja Cina memberikanlah kepada Sang utusan Tarumanagara, pakaian dan perhiasan serba indah, emas, perak, intan dan berbagai benda lainnya lagi, juga saling balas-membalas surat pada saat itu. Pada 12 paruh gelap bulan Jesta 357, di tahun Saka, atau sekitar tanggal 9 Juni tahun 435 Masehi. Setahun kemudian pergi ke Sang Hyang Hujung, 5 bulan kemudian pergi ke Swarnabumi. Lalu digantikan kisahnya segera, dan dalam kisahnya, dia Raja Pribumi Bakulapura, Sang Kudungga namanya, Sang Kudungga anaknya Sang Atwangga anaknya Sang Mitroga, dinasti mereka itu telah beberapa puluh keturunannya menetap ada di sini, menjadi pemimpin penduduk pribumi beberapa ratus tahun silam, asal-usul dinasti ini dari negeri Barata. Nenek moyang mereka Sang Pusyamitra yakni manusia unggul jaya dalam peperangan adalah nenek moyang dinasti Sungga di Makhada di bumi Barata. Kemudian sejak dinasti ini di bawah perintah oleh dinasti Kusana. Sejak itu anak istri dan sanak keluarga dinasti Sungga tersebar di beberapa negara, ada yang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Salah satu anak istri dari dinasti ini dan sanak keluarga serta pengawalnya tiba di sebuah pulau yang kemudian Bakulapura namanya, Kute Mandala namanya lagi. Kemudian, putri Sang Kudungga diperistri oleh Aswawarman putranya Sang Dewawarman dari Jawa Barat. Ia Sang Dewawarman ini keturunan yang ke-8. Adapun Sang Dewawarman pertama menjadi Ratu Jawa Barat dahulu pada 52, di tahun Saka, atau tahun 130 Masehi. Beliau juga berasal dari bumi Barata. Beberapa anak cucunya Sang Dewawarman pertama menjadi Raja Jawa Barat bersahabat dengan kerajaan Cina saling mengasihi, saling memberi hadiah benda-benda hasil negeri masing-masing, saling berkirim surat, serta saling berniaga berbagai barang dan lainnya lagi. Adalah satu kerajaan di bumi Barata tak suka melihat persahabatan yang erat dan menjadikan kerajaan Jawa Barat negara makmur sejahtera. Oleh karenanya kerajaan Jawa Barat diserang oleh kerajaan dari negeri Barata, lalu kalahlah itu kerajaan Jawa Barat. Meskipun demikian, anak cucunya yang juga senama yakni Sang Sewawarman menjadi ratu di situ, karena ia sang musuh tidak menjajah dan menduduki ia sang kalah. Sekembalinya menyerang lalu pulang ke negaranya. Adalah Sang Dewawarman yang senama, bergelar sama, dengan Sang Dewarman yang awal itu menggantikan kakandanya yang wafat tanpa anak. Karenanya adiknya Sang Dewawarman yang menetap di bumi Barata, diperintahkan menjadi raja di bumi Jawa Barat. Ia Sang Dewawarman telah lama bersahabat dengan Raja Bakulapura Sang Kudungga namanya. Karenanya anak Sang Dewawarman yang terkenal dengan sebutan Sang Aswawarman, sejak anak-anak oleh Sang Kudungga dianggap anak kandungnya yakni menjadi anak angkat, selanjutnya sampai menjadi putra mahkota. Beliau menjadi menantu oleh Sang Kudungga Raja Bakulapura, karena juga tempat asal-usul dari ayahandanya,
yaitu Sang Permaisuri Dewa Warman adalah keluarganya Sang Kudungga. Kemudian Sang Aswa Warman diangkat menjadi raja, lalu dinobatkan menjadi raja di Bakulapura, menggantikan Sang Kudungga yang telah mangkat.